Oke, silakan Mas Asmi, langsung saja. Oke, bentar ya. Saya izin share screen ya. Teman-teman udah Ya. kemarin Mbak Aina udah dikasih tahu nggak teman-teman kalau apa mendownload yang file Excel itu? Oh, belum. Baru beberapa yang Hmm, saya share, Mas, untuk link itu. oke. Karena maksud saya harus paham dulu, supaya nanti ketika Hmm, saya share itu, teman-teman bisa saya bantu jelasin gitu, dan nggak salah ngejelasinnya. oke, baik. Ini sebenarnya pendampingan nanti sih, tapi nggak apa-apa lah. Biar Supaya nanti cepat aja ya. tugasnya Mas Asmi berkurang gitu. Jadi tinggal input-input Ya aja nggak kan. apa-apa, aman, aman. Lebih enak malah ya. Ya. Mohon izin Bapak Ibu, ini kita ada di website LPMPP ya. Jadi website ini di Google belum ada karena memang belum kita setting untuk publish di Google karena beberapa prodi yang lagi akreditasi atau bahkan ASIIN itu masih menggunakan website LP3M. Jadi LPMPP-nya kami sembunyikan dulu. Jadi websitenya di lpmpp.unmul.ac.id. Saya izin share di chat aja deh ya. Saya bentar. Ini kemudian klik dokumen-dokumen, menu dokumen, dokumen pendukung. Jadi sekalian saya share yang ininya aja. Nah, wah, malah bukan link ya. Nah, oke, di sini sudah kami sediakan ada dua file ya. Tapi yang akan kita gunakan malam ini itu adalah file nomor satu, yaitu template perhitungan matriks PL, CPL, dan mata kuliah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini untuk teman-teman yang kurikulumnya akan berlaku di 2025. Yang template nomor 2 itu adalah untuk code generator ya. Untuk mengenerate kode mata kuliah sesuai dengan indikatornya fakultas dan indikator program studi. Seperti itu. Jadi kalau mau dicoba boleh yang nomor 2, tapi yang kita akan gunakan itu nomor satu saja. Oke, tinggal diklik link di ujung tadi, yang di ujung sini ya. Kemudian karena ini hanya view only ya, hanya lihat. Jadi Bapak Ibu silahkan di klik file, kemudian download, kemudian formatnya Microsoft Excel. Gitu. Jadi ini template-nya baru 3 ya, profil lulusannya. Dan ini pun punya FEB kemarin, saya lupa men-share yang saya upload malah yang sudah saya edit ya. Nah ini nanti silakan Bapak Ibu diperbaiki saja ya. Silakan di-download untuk uji coba dulu. Di sini ada dua sheet. Sheet pertama itu untuk memetakan matriks PL ke CPL. Kemudian yang kedua adalah memetakan matriks CPL ke mata kuliah. Ini yang nanti akan diinputkan ke sistemnya. Seperti itu ya. Nah, adapun yang tadi dipermasalahkan oleh Mbak Ainun ya terkait mana tadi ya? Terkait mata mata kuliah lagi. Terkait presentase, mohon izin saya stop share dulu. Saya buka Canva-nya mana ya? Nah, oh iya. Nah, mungkin saya perlu sampaikan ini dulu kali ya, supaya ada pemahaman yang sama gitu terkait OBE. Bisa diedit. Nggak usah deh ya, saya lewat aja ya. Jadi siapa tahu nanti nanti saya share linknya. Saya lanjut dulu ke ini yang tadi. Nah, ini mana melihatnya? Kok nggak muncul? Oh ini. Full screen. Oke, baik. Hmm. Jadi kalau lama ya, kita masih pakai skema ya. Jadi totalnya kan tetap 100 ya. Tetap 100, tapi ada beberapa aspek penilaian. Gitu ya. Maka ini adalah paradigma yang di kurikulum berbasis kinerja. Nah, tapi di kurikulum OBE yang berbasis OBE, itu dia yang dinilai adalah subnya, sub CPMK-nya. Gitu ya. Maka yang perlu kita tentukan nanti itu adalah asumsinya gini, ketika mata kuliah itu terhubung dengan 2 CPL ini contohnya ya, maka asumsinya adalah satu CPL sama dengan satu CPMK. Siapa yang membuat CPMK adalah pengampu mata kuliah. Seperti itu. Yang saya tekankan lagi,
yang membuat CPMK itu adalah dosen pengampu mata kuliah. Maka karena CPMK-nya dibuat oleh dosen pengampunya, maka sub CPMK juga dibuat oleh dosen, dosen pengampu mata kuliahnya. Bagaimana kata-kata CPMK-nya itu urusan prodinya, urusan dosennya. Ya, kami di LPMPP tidak akan melakukan tidak akan terlalu dalam gitu ya, karena itu kan sudah urusan ranahnya prodi ya, untuk mendampingi dosen terkait penyusunan CPMK. Tapi yang pasti akan muncul di situ ABCD gitu ya. ABCD, oh iya, pokoknya gitulah ya. Harusnya bisa dah Bapak Ibu. Minimal sudah ada pernah pekerti kan? Nah, harusnya sudah bisa lah bikin itu. Saya misalkan mahasiswa mampu setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa mampu dan sebagainya. Harusnya mampu apa kayak gitu. Jadi kalau CPM kan capaian pembelajaran ya, berarti harusnya setelah mengikuti mata kuliah ini dia bisa apa? Nah, itu aja pertanyaan jawabannya. Harusnya mampu apa, mampu apa, mampu apa. Nah, saya lanjutkan dulu. Maka di dalam penentuan persentase, ini kan CPMK 1 kontribusinya 30%, CPMK 2 70%, gitu ya. Maka di sub CPMK 1, gitu ya, itu adalah 10%. Bentuknya seperti apa? Dia mau afektif misalnya, silahkan. Ini kemarin kami buat untuk mengakomodasi skema. Jika jika skema itu masih diberlakukan oleh WR1 di kurikulum OBE. Karena kan di peraturan akademik kan masih ada skema kan? Kecuali nanti peraturan akademiknya berubah, gitu ya. Karena kami sudah menghadap ke WR1 kemarin bahwasanya jika OBE itu sudah berlaku full, maka harusnya tidak ada lagi skema. Karena penilaian didasarkan pada sub CPMK. Seperti itu. Dan setiap sub CPMK harusnya mengikuti aspek-aspek yang ada ini. Artinya tidak tidak meninggalkan aspeknya, tapi hanya tidak ada skemanya. Gitu ya. Jadi nggak ada lagi skema 1 sampai 8 gitu ya. Tapi bentuk penilaiannya itu masih ada. Gitu ya. Bentuk penilaiannya ini yang afektif, kuis, proyek, studi kasus, tugas praktikum itu masih ada. Tidak akan berubah bentuknya, tapi skemanya yang akan ditinggalkan. Seperti itu. Jadi nggak ada lagi skema 1 sampai 8 plus 2 misalkan. Sekarang 10 misalkan. Itu nggak ada lagi kalau jika OBE diberlakukan secara utuh gitu ya. Mungkin 4 tahun lagi itu baru skemanya full hilang gitu ya. Nah, ini untuk mengakomodasi aja kemarin. Artinya kita tetap menerapkan yang seperti ini gitu ya. Nah, maka sub CPMK 1 misalnya 30%, maka afektifnya 10, tugasnya 20% gitu ya. Sub CPMK 1 itu bobotnya 10%, sub CPMK 2 20%. Maka totalnya 30. CPMK 2 punya dua sub satunya 20%, sub 2-nya 50%. Totalnya 70. Seperti itu. Jadi seluruh CPMK itu totalnya adalah 100. Kenapa harus dibuat ini? Karena nanti akan ada konsekuensinya pada saat penyusunan RPS. Penentuan bobot CPMK, sub CPMK, dan penyusunan RPS. Nanti saya tampilkan sedikit ya. Saya spill sedikit lah gimana nanti apa konsekuensinya dari yang ini. Nah, ini tadi ya. Misalkan aja nih, ini contoh aja ya. Ini misalkan sub CPMK satunya 10% gitu ya. CPMK 1 30, 10 dan 20. Sub CPMK 2-nya ada 70, maka dia 20 dan 50. Ini kenapa jadi CPMK 3 dan sebagainya? Nanti penomorannya itu mengikuti CPMK berapa? CPMK 1, maka sub CPMK-nya 1.1 gitu ya. Sub CPMK 2 berarti 1.2. Di sini berarti 2.1 dan 2.2. Gitu penomorannya nanti ya di aplikasi. Nah, udah deh ya, saya skip aja dulu ya yang ini ya. Nah, kita coba lihat di aplikasinya dulu supaya ada gambaran utuh ya. Yang dipermasalahkan tadi, nah, mana nih tadi? Ais ya. Bapak Ibu Kaprodi sudah dapat akun ya? Akun Kaprodi ya maksudnya. Oh, Mbak Ainun belum dapat nih kayaknya harusnya. Pak Prodi sudah, Mas? Nah, GJM belum dapat kan? Belum. Minta ke WD1, pakai akun WD1 aja.
minta WD1 biar akun WD1 aja. Enggak, nanti nanti nge-jam nanti sendiri ya. Nah, jadi harusnya di atas ada menu sendiri ya. Kalau Kaprodi, kalau nggak salah Kaprodi, Prodi apa gitu kalau nggak salah. Kalau nggak salah lah ya. Karena saya nggak pernah punya akun Kaprodi, jadi saya cuma punya LP3M aja. Oke ya. Nah, di sini nanti akan ada menu kurikulum gitu ya. Nah, Bapak Ibu, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 menu di dalam kurikulum yang nanti kita akan ngisi secara berurutan sebenarnya. Sebenarnya waktu pendampingan nanti ya diisi berurutan, tapi saya rasa sih nomor satu kurikulum, profil lulusan, CPL itu gampang aja ngisinya. Ya, urutannya itu kurikulum dulu diisi kalau sudah punya kurikulumnya. Kalau belum, kita akan menambahkan kurikulumnya, gitu ya. Baru mengisi profil lulusan, baru mengisi CPL. Makanya eh, harusnya naskah kurikulumnya sudah ada, harusnya ya. Naskah kurikulumnya sudah lengkap dari profil lulusannya, dari CPL-nya, daftar mata kuliahnya, CPMK dan sub CPMK nanti dosen yang menentukan gitu ya. Mappingnya nanti yang ini akan kita gunakan pakai Excel yang kita download tadi, yang nomor satu, mapping profil dan mapping mata kuliah. Kemudian ada RPS. Nah ini saya coba contohkan dulu yang tadi ya. Tadi statistika saya isi di mana ya? Oh, sejarah aja deh. Mata kuliah saya sendiri aja. Hmm. Nah, yang tadi ya. Nah, tadi saya sampaikan bahwasannya mata kuliah ini punya 3 CPL yang terhubung. Ya, maka saya tadi asumsinya adalah satu CPL yang terkait itu sama dengan satu CPMK. Kenapa cuma satu CPMK? Nggak usah banyak-banyak, jangan dipecah lagi gitu ya. Di aplikasi itu hanya mengakomodir satu CPL terhubung dengan beberapa CPMK atau satu CPL dengan satu CPMK lah ya. Tapi nggak bisa beberapa CPMK terhubung dengan beberapa CPL. Satu CPMK nggak bisa terhubung dengan dua CPL misalnya, itu nggak bisa. Karena dia urutan turunannya itu adalah dari CPL ke CPMK gitu ya. Yang punya Mbak Ainun di awal tadi kan, nah itu kan satu CPMK, CPMK 2 terhubung dengan CPL 1 dengan CPL 3. Kan nggak mungkin tuh gitu ya. Di aplikasi hanya mengakomodir CPL turunnya ke CPMK. Jumlah CPMK-nya lebih dari satu nggak apa-apa. Tapi dia satu CPL hanya satu CPMK atau lebih dari satu CPMK. Tapi saran saya tadi berdasarkan diskusi dengan FNIPA tadi, idealnya sih satu CPL satu CPMK, dah gitu aja, itu paling gampang. Karena kalau semakin banyak CPMK-nya, semakin banyak juga sub CPMK, semakin banyak juga menilainya. Ini aja kebanyakan ya punya saya ini. Akhirnya saya sadar setelah melakukannya. Berapa kali saya melakukan penilaian nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali penilaian gitu ya. Nah tadi bobot CPMK 1 nih ya, CPMK 1 bobotnya 20 ya. Kemudian CPMK 2 40, CPMK 3 40. Maka setiap sub CPMK itu diberikan kebebasan kepada dosennya untuk membaginya. Misal, ini kan saya bagi 4 ya, 20 saya bagi 4 5 dong. Totalnya 20. Gitu ya. Sama kayak tadi kan, 30 saya bagi 10 dan 20. Nah, contohin tadi ya. Contoh di slide tadi. CPMK 2 gitu ya. Ini, nah saya bagi 2 aja, 40 bagi 2, 20 20. 40 yang CPMK 3 saya bagi 10 dan 30. Totalnya tetap 100. Gitu ya. Jadi total keseluruhan itu tetap 100 utuh gitu ya. Nah, ini nanti akan ada hubungannya dengan yang di template ini. Di sheet kedua ya, sheet kedua. Seingat saya di template kurikulumnya prodi itu kan dicentang ya nama mata kuliah dia terhubung dengan CPL mana. Seingat saya ada kayak gitu. Dicentang-centang kalau nggak salah. Nah, tugas Bapak Ibu di Kaprodi itu adalah mengganti centangnya dengan angka angka bobot. Ntar saya buka, ini kan saya downloadkan tadi, saya buka filenya.
Nah, oh iya, betul. Nah, ini ya, misal ini mata kuliah, apa Mbak Ainun mata kuliah FISIP? Contohnya aja, nggak tahu sih. CSR CSR, Community, dan Community apa itu? Development. Ah, itu ya. Ya, Misalnya CSR aja. CPL-nya ini, misalkan aja. Nah, gini Hmm. ya, misalkan ya, tantangannya tiga nih. Kita mau bagi 100 bagi berapa nih? Bagi tiga berarti kan? Nah, tapi dicek dulu CPL-nya. Bagaimana cara menentukannya itu 20, itu 30, ini 50? Cek dulu pertama, berapa banyak beban materinya di CPL itu. Misalnya tadi ya, punya saya. Punya saya tadi ini kurikulum. Ya. Ini coba lihat. CPMK satu saya itu adalah mahasiswa mampu memahami konsep. Berarti kan dasar tuh. Ya, masih C2. Sekarang C1 ya. Memahami. C1. Dia masih knowledge nih di sini. Maka menurut saya cukup aja 20%, nggak usah banyak-banyak. Bisa nggak 40? Bisa. Cuma kira-kira kalau mau 40 kira-kira bagus nggak di sana kalau 40? Kenapa? Karena saya rasa kalau 40 terlalu tinggi gitu ya. Maka saya rasa cukup 20. Bukan saya rasa loh ya. Memang ini cukup 20% aja karena dia masih level level rendah. Boleh nggak 10? Ya boleh. Makanya itu kebebasan dosen. Yang pasti adalah level rendah tidak boleh lebih besar daripada level yang tinggi. Gitu kan logikanya kan? Gitu ya. Ini 20 gitu ya. Saya bagi menjadi 4 sub CPMK masing-masing 5. Kemudian di sini, nah ini sudah agak tinggi nih. Sudah C4 nih menganalisis. Ya, maka saya tentukan 40% di sini. Dibagi dalam dua sub CPMK. Di sini mereka sudah menghasilkan, berarti kan sudah creating kan? Nah ini maka di sini sudah cukup 40. Gitu. Itu cara menentukannya gitu ya. Nah ini siapa yang tahu? Yang tahu adalah pengampu mata kuliah. Makanya tadi saya sampaikan di FMIPA, boleh nggak prodi mengisi ini? Ini 20 ya, sini 30 misalkan, sini 50. Sorry, 50%. Kenapa ini? Nah, 100. Jadi ke kanannya harus 100. Di bawahnya gimana? Berapa Pak harus 100? Enggak, nggak mesti. Misalnya saya tambahkan lagi ya, MKA misalkan. Sini 20, 20, sini 60 misalkan. Nih, 60%. Gitu ya. Ini contoh aja. Maka nanti setiap CPL itu akan muncul kontribusinya per CPL. Kontribusi seluruh kurikulum itu ke CPL. Akan muncul di bawah sini. Tapi ini perlu dilihat ya? Enggak. Yang perlu dilihat itu adalah ini. Karena yang di bawah ini akan otomatis dihitung oleh sistem. Jadi tugas Bapak Ibu Kaprodi itu adalah menentukan yang ini. Ya, menentukan boleh nggak prodi menentukan Kaprodi menentukan boleh, tapi nanti kelahi sama dosennya, sama dosen pengampu mata kuliahnya gitu ya. Jadi saran saya, daftar mata kuliahnya ada, pastikan dulu daftar mata kuliah selesai, SKS-nya selesai, baru bikin presentase. Serahkan ke dosen masing-masing atau ke dosen pengampu mata kuliahnya. Kalau dia bertim, rembukan dulu timnya. Kayak gitu bahasanya, gitu ya. Gitu, gitu Mbak Ainun. Itu yang untung seat kedua. Seat pertama, loncat sebenarnya ya. Nah ini tadi sudah saya contohkan di FMIPA sebenarnya. Nah, kalau ini sebenarnya gampangnya itu seingat saya sudah ada centangannya juga nih ya. Profil lulusan apa? Ini saya batasi sampai 4 aja ya. 3 aja deh ya. Saya contohkan. Misalkan di sini ada 4 empat apa namanya? 4 tabel gitu ya. Nah, di 4 tabel ini akan kita gunakan untuk melakukan mapping hubungan antara profil lulusan dengan CPL, capaian pembelajaran lulusan. Nah, di mana tabel pertama itu kita hanya mengisi centang. Huruf V lah ya. Misalnya nih, 1, 2, 3, 4. Oh, ternyata berhubungan nih. Oke, berhubungan semua. Berhubungan semua. Saya sembarang aja ya, ngisinya ya. Sebagai contoh aja, Pak. Banyak banget 12. Sudah, nggak apa-apa. Harusnya sih nggak nyampe, bisa jadi nggak sampai 12 ya.
Nah, ini contohnya. Ini tabel pertama. Karena harusnya tabel pertama ini sudah ada di naskah kurikulumnya. Di naskah kurikulum sudah ada harusnya loh ya. Nah, siapa tahu bikin naskah kurikulum yang berbeda lagi ini ya. Seingat saya yang diajari Prof Yani kemarin sudah ada. Nah, sekarang kita menentukan CPL ini ini kan pertanyaan pertama tuh gini. Tabel pertama ini pertanyaannya gini. Apakah terdapat hubungan antara CPL 1 dengan profil lulusan 1? Kalau iya, centang. Kalau enggak, ya nggak usah dicentang. Gitu aja. Itu pertanyaan pertama di tabel pertama. Pertanyaan kedua, seberapa sama kan kayak kuantitatif ya? Seberapa besar hubungannya, gitu kan? Apakah hubungannya adalah utama atau hubungannya pendukung? Apa bedanya? Kalau utama, misalkan gini, ini saya contohkan di prodi saya aja ya. Di prodi saya itu ada profil lulusannya sebagai profil pertama itu sebagai pendidik, profil keduanya sebagai peneliti, gitu ya. Contoh aja nih. Maka saya CPL saya ada tentang mampu menguasai sejarah nasional Indonesia dan sejarah dunia, ya. Jadi yang menguasai konsep konsep sejarah gitu ya, menguasai konsep sejarah dunia dan internasional gitu bahasanya kalau singkat saya. Nah, maka bagi peneliti itu wajib menguasai konteksnya, gitu ya. Menguasai sejarah itu wajib bagi peneliti gitu kan. Maka dia harus utama. Nah, tugas Bapak Ibu di tabel kedua itu hanya memilih huruf U dan P. U untuk utama, P untuk pendukung. Misal nih ya, kalau ternyata di utama U, dah itu aja. Aja gitu ya. Nah, kalau itu utama. Kalau pendukung apa? Pendukung misalnya gini, tadi kan dia menguasai konsep sejarah nasional dan sejarah internasional misalkan. Maka bagi pendidik itu kan kada penting. Maksudnya nggak penting itu bisa bisa side aja gitu loh. Nggak terlalu utama gitu ya. Maka dia bisa menjadi pendukung. Karena yang penting di pendidik kan menguasai teori mengajarnya, bukan teori sejarahnya. Tapi dia mendukung. Kenapa? Karena kami pendidikan sejarah, gitu ya. Otomatis kan seorang pendidik juga harus menguasai teori sejarahnya, tapi tidak menjadi mayornya, gitu ya. Tidak mayornya, tidak utamanya, karena dia hanya pendukung, gitu. Karena yang penting adalah cara mengajarnya, kayak gitu. Nah itu untuk menentukan utama dan pendukung, gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi yang tahu itu utama atau pendukung itu program studi. Makanya ini bisa ditentukan oleh Kaprodi, bisa rembuk bareng dengan tim kurikulumnya. Seperti itu. Ini saya lanjutkan ya, ini utama. Misalkan ya, misalkan aja ya, ini utama, ini pendukung, utama, P, agak-agak banyak nih saya tulis. Ya. Mas Asmi, Ya, ini komposisi utama dan pendukungnya itu juga terserah ya, artinya sesuai pandangan dari dosen pengampu juga ya berarti, atau dari koprodi gitu. Dari prodi maksud saya. yang tahu hubungan antara profil lulusan dan CPL siapa? Prodi. Prodi, berarti Prodi yang tentukan. Oh, oke. Misalkan nih, ternyata CPL 1 berhubungan juga dengan profil 4, tapi dia pendukung aja. Oke, P. Isi aja. Mau semuanya dicentang, nggak apa-apa juga. Tapi harusnya kalau semuanya dicentang agak aneh sih. Mm-mm. Artinya Gitu ya. Nah komposisinya itu ini tergantung tim perumus nggak masalah kurikulumnya Mbak. gitu ya. Mm. Ya, tugas dari Prodi itu hanya mengisi U dan P di sini. Kenapa harus isi dan U dan P? Karena nanti di bawah akan muncul presentasenya. Di tabel ketiga. Tabel ketiga itu otomatis dia akan menghitung kalau misalnya di sini ada tambahan P ya, dia yang berubah lagi. Jadi seberapa banyak Bapak Ibu mengisi di sini, asalkan sesuai dengan centangan di atas ya. Sesuai dengan centangan di atas berarti saya centang juga nih harusnya di sini. Di sini juga saya centang. Asalkan sesuai centangan di atasnya. Jadi harusnya makanya kenapa ada centangan di sini itu untuk menentukan isian yang di sini. Gitu ya. Nah, gitu. Jadi kadang-kadang kan ada CPL yang dia bisa masuk ke semua profil. Tapi dia bisa jadi bukan utama, tapi dia hanya pendukung. Kayak gitu ya. Misalnya berpikir logis, misalkan ya, mampu berpikir logis dan bla 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 misalkan. Nah, itu kan bisa semuanya. Ya masa setiap profil nggak berpikir logis gitu kan. Tapi kan ada yang
dia harus berpikir logisnya tuh di peneliti misalkan kayak gitu dan seterusnya gitu. Maka yang lainnya bisa pendukung gitu ya. Nah maka yang menentukan ini siapa? Prodi. Prodi yang tahu penentuan ini gitu ya. Boleh nggak diisi semuanya? Ya boleh, silakan aja. Tapi kan agak aneh aja semuanya. Kayak tadi punyanya statistika misalnya, semuanya dicentang. Nah, kita bingung sudah itu. Gimana menentukan U dan P-nya? Karena nanti nggak akan apa kelihatan pembagiannya itu jadi kecil gitu ya. Nah ini nih kelihatan Bapak Ibu. Sudah kelihatan ya. Di sini ada ini 9%, ini. Nah, inilah yang nanti akan diisikan ke mapping CPL, PL, CPL. Ini yang di sini nih. Mapping profil CPL. Tampilkan. Nah, oh sudah saya isi ya. Iya, gini ya. Nah, ini sudah saya isi nih di sini. Jadi, tinggal pindahkan aja ke sini. Pokoknya jumlah tabelnya sama nih harusnya. Ini sampai 14 nih kalau punya saya. Namanya juga kurikulum 2019. Ya, dimodifikasi ya. Nah, ini maka dari sini harusnya kelihatan struktur kurikulumnya seperti apa. 27%-nya itu adalah mendukung struktur kurikulum. Misalnya 100 ya mata kuliahnya ya. 100 SKS misalkan. Maka 27 SKS-nya itu harus mendukung ke profil 1. 31%-nya mendukung ke profil 2, 18-nya ke profil 3, 22%-nya profil 4. Gitu ya. Ini adalah yang ideal. Pertanyaannya, harusnya kan bikin ini dulu baru bikin mata kuliah kan? Betul ya? Ya, idealnya itu adalah ini dulu dibikin, set, baru bikin mata kuliah. Tapi kan enggak ya. Pasti mata kuliah sudah ada kan, saya yakin. Mata kuliahnya pasti sudah ada. Kenapa? Ya, karena kita bukan membuat kurikulum dari nol, tapi hanya melakukan revisi mayor kurikulumnya, kayak gitu kan? Revisi mayornya kurikulum. Nah, maka kami sediakan tabel keempat, yaitu tabel modifikasi. Gitu. Teman-teman bisa ngisi di sini. Oh, ternyata ah, tapi ada rule-nya. Rule-nya itu misalnya ini. Ini kan pendukung ya, 4,5 ya. Ini adalah utamanya. Maka kalau mau menaikkan atau menurunkan, jangan sampai lewat batas ini. Misal, oh saya mau naikkan jadi 10 nih, ya nggak apa-apa, jadikan aja 10. Saya mau turunkan ini jadi 4 aja deh, nggak apa-apa. Yang penting jangan pendukungnya lebih tinggi daripada utama. Itu aja. Nah, dari sini akan kelihatan. Oh, ternyata CPL 1 itu berkontribusi terhadap profil lulusannya sebesar 13,64%. Gitu. Ini siapa yang menghitung? Yang menghitung adalah aplikasi. Nah, yang penting sebelah sini itu adalah 100%. Silahkan Bapak Ibu modifikasi total angkanya, nggak apa-apa. Kalau misalnya 9 saya jadi 8 aja deh, yang tinggi-tinggi misalkan gitu ya. Sini jadi 8, sini jadi misalnya 5, saya mau naikkan, sini jadi 10 misalkan. Saya lanjutkan dulu ya, biar biar kelihatan maksudnya. Ini 5 misalkan, ini 10. 5, 5, lebihan dong, jangan-jangan. Nah, 100. Berubah kan semuanya nih strukturnya. Nah, maka Bapak Ibu itu bisa menyesuaikan di sini, di angka ini. Cek dulu kurikulumnya, banyak mata kuliah yang mana, yang mendukung ke profil yang mana. Gitu ya. Tapi kalau misalkan nggak mau ribet, oh, sudahlah pakai aja yang angka ini. Ya silakan, nggak apa-apa, pakai aja tabel 3. Kalau nggak mau ribet, ya pakai aja 3. Kalau mau dimodifikasi, oh mau digenap-genapkan aja Pak, ya silakan. Karena kalau pakai koma ngisinya kan juga pakai koma juga nanti. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, konsekuensi ini, konsekuensi ini adalah konsekuensinya nanti pengisian ini akan berhubungan dengan matriks ini. Gitu ya. Maka ini 20% nih. CPL 2 20% kan? Nah, maka 20% ini akan berhubungan dengan yang di sini. Ya 20% itu hanya 4,55%-nya. Siapa yang hitung? Itu hitungannya aplikasi, biarkan aja. Dia yang hitungkan. Tugas Bapak Ibu hanya mengisi yang di bagian kuning ini aja. Gitu. Nah, yang ini juga nanti prodi yang ngisi kan. Prodi yang ngisi.
prodi yang berembuk dengan dosennya. Jadi kalau ada rapat prodi dalam waktu dekat misalkan, bagusnya sampaikan aja ini. Nih, daftar mata kuliahnya, Bapak Ibu bisa dong minta tolong tentukan berapa ininya. Nah, karena kalau sudah tentukan 20%, nah tadi tinggal mengisi di aplikasinya di SubCPMK. Mana tadi? Oh, salah. Sudah prodi di Anu ada contoh yang sudah diisi belum kurikulumnya? Yang sudah OB siapa? Psikologi, psikologi. 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 Mbak Dian, izin Mbak Dian. Hmm, 2024 ya. cobalah Mata buka. kuliah apa? Kayaknya statistik itu aja tuh yang dicobakan. Statistik. Oke. Statistik. Ya, coba buka. Kayaknya udah deh. Tapi itu nggak tahu bener apa Yes. gitu. 20, 20, 30, 30, 100 dong. Ya sudah. Jadi Tadinya nggak gini. melihatnya. Gimana? Tadinya, tadinya nggak gini ya Mbak Ainun ya. Yang versi pertama. Yang katanya kalau, masih bukan katanya, masih aku sama Ainun tuh sama. Kemarin persepsi kami itu adalah dalam satu CPMK itu subnya itu Terus, totalnya harus 100 gitu kan. Tapi kalau hmm, kita melihat dari RPS memang betul seperti ini bahwa sub itu totalnya adalah 100 gitu aja kan jadinya. Jadi ya ya, ini semua sub totalnya 100. Ini eh, udah bener nih. Karena ini nggak ada fungsi error di sini sebenarnya. Yang itu mau kami tambahkan kemarin. Kalau ternyata dia bobotnya melebihi, misalkan ya, bisa nggak? Kalau melebihi bisa nggak ya error? Seingat saya Berarti enggak deh. logikanya yang 100% Nah itu kan, di nggak error CPMK kan dia? ya, Mas Asmi? Nggak error kan di sini? Iya. Harusnya 20. Kalau ini nggak sama dengan ini, harusnya fungsi error. Ini enggak. Oh Nah, iya juga, bener. seingat saya nggak ada fungsi error. Nanti saya minta tolong tambahkan fungsi error. Gitu. Gimana Oke, Mbak Ainun? Mas Asmi, berarti logika 100% itu dilihatnya dari CPMK Hmm. ya? Iya, seluruh CPMK. Makanya tadi kan yang di Excel itu kan ini 100% ke samping. Mm-mm. Berapapun Nah, ke bawahnya ini angkanya nggak usah dipedulikan gitu aja. Yang penting ke sampingnya 100. iya. Logika saya kemarin salah, Mas. Saya ngelihatnya ke bawah, bukan ke samping. Ke bawahnya harus 100. Iya, Tapi udah bener kan logikanya ya, aman aja ya. insya Allah, insya Allah. Nah, nanti kalau ini sudah diisi Bapak Ibu, ini ya, maka akan muncul di start. Mbak Dian udah coba di start belum Mbak Dian? Harusnya muncul tuh start belum punya sama mata sekali. kuliah siapa di start itu? Ini mata kuliah saya ya, mohon izin ya, mata kuliah saya. Nah, maka di aktivitas saya, karena tadi sudah saya isi, maka akan muncul sub CPMK-nya seperti ini. Jadi setiap sub CPMK yang muncul ini harusnya ada penilaian, harus ada tugas. Nah, yang saya menyesal itu adalah saya terlalu banyak membuat sub CPMK. Satu, Jadi dua, tiga, tugasnya empat. banyak ya? Jadi tugasnya banyak. Saya juga, saya juga ternyata pas dilakukan, kasihan mahasiswanya. Setiap pertemuan tugas kan, yang kasihan juga saya, meriksanya banyak. Mm-mm. Gitu. Jadi saran-sarannya kemarin, tadi baru dapat tadi, saran saya satu CPMK itu nggak usah banyak, satu aja cukup sebenarnya. Subnya, ya maksudnya satu CPMK, satu sub CPMK sudah cukup. Kalau mau ditambah dua nggak apa-apa tambah dua. Kan minimal satu, gitu aja. Gitu. Nah nanti kalau sudah terisi tadi, maka akan muncul di OB. Ini baru satu tugas saya, berapa tugas ya? Dua tiga tugas kalau nggak salah sudah saya periksa dari 6 tugas. Nah itu sudah munculnya seperti ini. Nah kan nih sudah muncul kan satu dua. Di PC apa ada lam stok ya? Iya, Ada nggak prioritas internasional nggak? ada. Apa asin? Akuin. Akuin kayaknya dia juga mintanya seperti ini. Pokoknya adalah setiap 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 kurikulum itu ada evaluasinya. Nah evaluasinya bagi tiga nih. Ada laporan per profil, ini per profil nih, per PLO ya, Mm-mm. ke provinsen ya. Ada laporan utuh satu kurikulum per CPL Mm-mm. ya. Ada laporan utuh per mata kuliah, 30 mata kuliah. Ya, 2019 kurikulum. Itu ya, nih laporan berkurikulum nih. Nah, itu laporannya. Ada per mahasiswa.
Nah, cuma mahasiswanya masih kayak gini, ya. Belum dibuat tabel, nanti dibuatkan tabel. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi, untuk evaluasi kurikulumnya itu sudah jelas. Sudah ada luarannya lah bahasanya seperti itu. Hmm, gitu ya. Ini Jadi, yang OBE ini yang ini, kemarin disosialisasikan di senior kah? iya betul. Oh, Makanya mereka yang kemarin datang senior itu pasti dapat akun. iya iya. Oke. Masalahnya setiap kali sosialisasi itu ada yang orangnya beda, ada yang bukan Nah, itu koprodi yang masalahnya. hadir, gitu loh Mas. Itu masalahnya ya. Terpecah-pecah Apalagi infonya. pergantian kaprodi. Nah, itu. Nah, nih, semuanya semua ilmunya dibawa oleh prodi lama. Kalau sudah nanti ini sudah mappingnya udah selesai baru ke RPS. Tadi prodi apa? Psikologi ya? Psikologi, kurikulum 2024. Mata kuliah apa tadi, Mbak? Statistik Statistik. deskriptif. Wah, sudah ada nih. Baru satu ya? Baru coba-coba, tapi aku bingung sama ini loh. Kan dia pakai tanda titik koma untuk bisa Ah, eh, ganti baris, tapi jadinya memang bener begitu ya. Jadi kayak panah dua, panah tiga ini kayak pengganti iya. simbol itu memang kayak gitu ya. Iya, ini nanti diperbaiki nanti. Harusnya nggak Oh, gini. Harusnya nggak ya. itu jadi Mungkin nggak. nanti ke depannya materinya diinput dulu. Apa? Materi apa daftar apa namanya? Daftar pustakanya diinput dulu. Nanti tinggal pilih daftar pustakanya aja. Nah, maunya kayak gitu. Kok ke materi ya? Nggak salah kan? Ya kok materi itu ya. Materinya kok jadi daftar pustaka? Ini kayaknya nggak tahu nih. Kemarin aku lihatnya apa aku yang salah ya? Iya, Kayaknya iya, memang salah, Mbak. Memang salah, Mbak. Memang salah. Nah, nggak apa aku yang salah. Oh ya bener enggak, pustaka. memang salah. Nah, jadi ini kemarin, oh ini Heeh. jadi catatan kemarin, tapi belum diperbaiki. Ini kemarin jadi catatan sudah, tapi belum diperbaiki oleh tim. Nanti kemarin kami mau minta tambahan apa gitu, tambahan bentuk bentuk penilaian supaya sesuai dengan di star. Jadi harusnya kalau star udah dipilih, maka akan otomatis masuk ke sini. Bobotnya pun otomatis juga masih masih ngedit kan bobot kan di bawah. Nah, nanti diotomatiskan sesuai dengan eh, yang diisi di CPMK. Jadi RPS-nya harusnya sudah menambahkan yang kosong-kosong aja. Mas Asmi, Ya, tapi tetap tetap iya. ini ya, maksudnya sambil menunggu ini nanti diperbaiki, dikembangkan sama tim gitu kan, tetap ya Hmm. dosen-dosen perlu untuk membuat draft RPS seperti biasa yang kita buat kan tetap tetap perlu kan? Ya, untuk sementara itu yang paling masuk akal, Mbak. Oh gitu. Oke, Kok paling sip. masuk akal ya? Iya, Hmm. karena sebenarnya kan format RPS itu tidak berbeda kan sebenarnya. Apapun bentuknya ya, yang apapun bentuknya komponen-komponen di RPS itu kan tetap sama sebenarnya. Yang paling kan ada berubah namanya gitu aja kan. Kemudian berubah metodenya misalnya sebagainya. Gitu aja sih sebenarnya. Apapun itu RPS tetap harus dibuat. Tapi nanti kita akan secara apa? Secara perlahan memindahkan semuanya ke aplikasi gitu ya. Kenapa harus dipindahkan ke aplikasi? Karena kita, kan di sini kan RPS kan namanya rencana pembelajaran ya. Nah, saya psikologi. Rencana pembelajaran kan. Nah, maka harusnya untuk memudahkan teman-teman di penjaminan mutu, apa yang direncanakan itunya itu harusnya kan dinilai ya. Apakah apa yang direncanakan sesuai dengan apa yang dilaksanakan? Maka apa yang direncanakan ini akan dikomparasi dengan apa yang dilaksanakan di start. Yang di sini nih. Ya kan? Pertemuan pertama, bener nggak materinya ini? Harusnya kan gitu ya. Nah, maka nanti ke depannya data di RPS ini akan dikomparasi dengan data di STAR. Maka akan muncul apakah pertemuan pertama itu sesuai dengan pertemuan pertama di STAR. Kalau nggak sesuai berarti akan muncul tidak sesuai di laporannya. Itu aja. Oh, jadi Memudahkan. nggak integrated gitu ya, Mas? Maksudnya kayak kita ke Star misalnya, kita pas Hmm. buka kelas itu langsung muncul, oh ini pertemuan pertama, jadi materinya harus ini gitu, nggak gitu ya? Hmm. Harusnya gitu Mbak, harusnya gitu. Tapi pertanyaannya duluan mana sekarang yang diisi?
Harusnya kan Star udah diisi RPS ya kan? dong. Oh, kalau yang Ya sekarang RPS kan berjalan belum diisi udah. kan? Kalau yang sekarang Oh iya, berjalan RPS-nya udah. belum diisi. Heeh. Nah, Semester nah depan kan nanti harusnya akan RPS duluan ya, diintegrasikan. Mas? Betul. Tapi nggak mungkin, Mbak. Nggak mungkin. Nanti ke depannya nanti akan ada blokir ya. Semua dosen itu wajib mengisi RPS sebelum mata kuliah disajikan. Ya. Konsekuensinya adalah bagi dosen yang tidak mengisi RPS ini, mata kuliah tidak akan muncul ketika pengambilan KRS. Itu Itu kapan konsekuensinya. berlakunya? Ya, setelah OBE sudah berlaku keseluruhan. 4 tahun Oh. lagi. Hmm. Tapi buat Kirain semester buat depan. nakut-nakutin Koprodi boleh Mbak Dian. Iya, Udah tahu seharusnya mereka? nggak 4 Udah tahun. tahu nih, udah tahu bocorannya nih. Kan Mbak Dian yang tahu. Kalau saya kan nakut-nakutinnya gitu, nanti nggak bisa disajikan loh mata kuliahnya kalau nggak bikin RPS gitu. Iya. Jadi kalau kan kan kemarin itu kan wacananya kan mau dibuat, kan ada RPS kan di Star kan, upload RPS kan. Nah, jadi Ya, rencana kemarin itu dari WR1 diupload tuh RPS-nya baru bisa dibuka. Tapi kan Star sama AIS beda, gitu kan? Jadi harusnya uploadnya tuh di AIS, jadi keblokir dia. Makanya ini disiapkan oleh tim dari ICT itu supaya ini nanti diisi dulu sehingga pembelajaran di Star itu sesuai dengan apa yang direncanakan di sini kayak gitu. Mas Asmik, untuk pengisi Hmm. RPS ini kan adanya di akun Kaprodi ya. Kenapa tidak Hmm. semua dosen tuh punya akses untuk input RPS di IS-nya ya? Hmm. Itu nanti rencananya akan dibuka menu kurikulum. Menu apa ya tadi ya? Menu pembelajaran kalau nggak salah. Saya tadi jam pagi tadi udah chattingan sama ICT. Nanti yang akan dibuka ke dosen, ke akun dosen itu adalah menu CPMK, sub CPMK dan RPS. Hmm. Jadi yang menentukan CPMK kan dosen, betul ya? Mm-mm. Yang menentukan RPS kan juga dosen isinya. Nah gitu, maka tahap kedua pendampingan itu adalah pendampingan ke dosen, bukan ke prodi lagi. Pendampingan ke prodi itu mengisi kurikulum, profil dosen, CPL, mapping, mapping profil dan mapping CPL mata kuliah. Itu ranahnya prodi. Tahap kedua itu adalah habis itu kan baru mengisi mata kuliah ya. Kalau mata kuliah sudah ada, baru masuk tahap kedua. Tahap kedua itu adalah pendampingan dengan dosen, yaitu pengisian CPMK, sub CPMK dan RPS. Seperti itu. Oke, sekarang aku Iya. mau nanya. Mau nanya slide yang skema penilaian. Yang tadi rencananya yang punya Unmul tuh kan nanti udah nggak dipakai lagi tuh skema 9 itu. Boleh nggak balik ke slide itu dulu? Skema yang Ya, mana? Penilaian. slide Skema yang tadi penilaian. slide yang contoh tadi yang sub 8. penilaian pakai KPMK. Nah, ini. Nah, itu di bagian yang slide 7. Nah, ini ya Mas ya, aku pengen penasaran gitu ya. Nah, ini kan contoh aja nih, misalkan nih tadi ada CPMK 1 30, CPMK 2 70. Nah, lalu kita menentukan misalkan nih 30%-nya CPMK 1 itu efektifnya 10%, tugasnya 20%. Hmm. Pertanyaannya, boleh Hmm. nggak seandainya, gitu ya, ini seandainya nih, em, 30%-nya ini, gitu ya, itu Hmm. aku baginya itu misalkan di efektif 10, lalu misalkan di tugas tapi di sub satu itu juga ada. Jadi 10-nya di sub satu di bawah 10 di bawah sub satu ada 10, di sub 2 juga ada Hmm. tugas 10. Jadi itu 20 totalnya dua-duanya. Tapi 10-10 di bawah Boleh Mas. nggak? Boleh ya. Jadi ini nggak harus sendiri-sendiri seperti tapi kita boleh sama misalkan bobot di proyek 50 di sub 2. Boleh. Di sub satu juga ada proyek 25 itu boleh. Gitu misalkan. Hmm. Boleh ya, begitu ya. Boleh, Itu nggak masalah, Mbak. Yang jadi menentukan kan siapa? yang Yang tahu menentukan dosen. dosen yang menentukan kan. Jadi ketika Hmm. di skema penilaian ini itu dosen yang bisa memilah, oh ini ada project juga di CPMK 1 Betul. misal. Berapa persennya itu yang penting Betul. totalnya itu ke atasnya di CPMK 1 30. Gitu ya. Betul. Oke, Ya, makanya tadi di Mhm. di shift kedua kan biarkan dosen lu menentukan bobotnya per CPL. Itu dulu tugas-tugas pertama untuk dosen. Kalau memang ada rapat di program studi. Nah, menentukan subnya, lagi-lagi dosen lagi yang menentukan. Nah, saran saya, satu sub itu cukup satu tugas aja, nggak usah double. Boleh nggak? Ya boleh sih sebenarnya, tapi kok jadi kecil pembaginya gitu ya. Karena tadi saya bilang, semakin banyak sub CPMK-nya, semakin lama kita mengerjakannya, memeriksa maksudnya.
Kecuali tutup mata ya, oh ini 90-in, 70-in, 80-in, nah itu ya serah aja sih gitu. Kecuali tutup mata ya, gitu. Oke, I see. Terus lanjut lagi mau tanya. Kan UTS UAS Hmm. selama itu kan masuk skema ya. UTS Hmm. berapa persen. Sedangkan di Hmm. OBE tidak memberikan bobot pada UTS dan UAS. Tapi UTS Hmm. itu anggaplah kita ambil dari beberapa sub sebelumnya. Kita bebankan di sub pertemuan sebelumnya. Karena kan memang sub Hmm. tidak dibebankan pada UTS UAS kan Mas Asmi. Nah, Ya. Hmm. sedangkan nanti nanti penilaian karena psikologi sudah OBE ya, berarti kan tetap kita Hmm. menggunakan skema dalam waktu dekat tidak dirubah kan itu, kita tetap akan pastinya ada UTS kan, UAS juga kan di Hmm. skema penilaian Hmm. Unmul, ya nggak sih? Hmm. Ada kan UTS UAS ingatku. Ya, Nah, ya, ya betul. nah itu gimana ya Mas Asmi? Berarti UTS itu ya kan kita Hmm. ambil dari sub-sub ini, yang manakah itu yang masuk masuk UTS bobotnya. Begitukah cara Oke, kerja oke. cara Itu kan teknis Mbak ya, ya teknisnya aja. Jadi teknis banget. gini, misalkan nih CPMK 1 ini sub 1 sub 2 sampai pertemuan ketujuh tuh selesainya, misalnya gitu ya. Oh saya nggak mau deh penilaiannya per sub, saya maunya langsung aja satu CPMK di akhir satu CPMK. Tapi yang dinilai sub 1 dan sub 2, saya gabung deh tugasnya. Soal tes misalkan. Oke. Boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Yang punya hak kan dosennya untuk menilainya kapan. Yang penting penilaian sub 1 dan sub 2 itu dilaksanakan. Gitu ya. Nah, tapi di aplikasi kita itu nggak mendukung penggabungan, nggak bisa. Jadi mau tidak mau sub 1 itu satu tugas, sub 2 satu tugas. Sorry, bukan tugas, penugasan gitu ya. Penilaian lah ya, penilaian. Sub 1 satu penilaian, sub 2 satu penilaian. Misalkan nih, ternyata sub 1 diwakili oleh 3 soal, sub 2 2 soal misalkan. Maka mau tidak mau sub 1 di startnya, sub 1-nya itu bikin tugas 3 soal, sub 2-nya bikin tugas 2 soal. Jadi nggak bisa digabung gitu maksudnya. Karena kalau kita gabung lagi, itu kan mapping lagi namanya. Oh ternyata soal ini mapping berhubungan dengan CP. Nah kan mapping lagi gitu ya. Di start itu belum mendukung yang seperti itu. Karena tadi sebenarnya ide itu sudah muncul di app MIPA tadi. Bisa nggak digabung? Secara teknis harusnya bisa, tapi secara kenyataan nggak bisa di aplikasi. Gitu. Kalau teknis OBE-nya bisa, karena di OBE itu dia nggak peduli. Yang penting ada penilaian di sub 1 dan sub 2, gitu ya. Mau digabung pelaksanaannya silahkan aja di pertemuan ke-8 misalnya digabung. Nggak apa-apa, boleh aja. Tapi di aplikasinya mau tidak mau kita harus memisahkan antara sub 1 dan sub 2. Kenapa? Karena kan masing-masing punya bobot, gitu ya. Jadi mau nggak mau harus dipisah. Kayak gitu, Mbak. Oke, Mantap. Oke, Mbak Dian, ada lagi? oke. Ya, insya Allah sudah Insya Allah cukup bingung. kan. Oh, Ya, tinggal ngisi nih PR-nya mengisi ini psikologi. ya. Karena psikologi itu karena sudah setahun, ini kan mau setahun. Berarti PR-nya memang Hmm. sama ini loh Mbak Ainun. Kita kan ada MK mata kuliah fakultas ya. Nah itu juga PR banget tuh mata kuliah fakultas dan mata kuliah univ yang kita juga nggak bisa belum punya akses untuk mengetahui bobot CPL ini loh Mbak Ainun itu gimana Mm-mm. ya apabila satu pintu dari fakultas Ah, meminta itu yang itu gimana? universitas nggak usah dipikirkan, Mbak. Nanti Oh gitu dalam ya. waktu dekat kami ada rapat untuk Oh, MTK. Alhamdulillah. Berarti tinggal fakultas aja Hmm. Mbak ini mata kuliah kepemimpinan. Mm-mm. Sama apa tuh satunya? Aku lupa ada politik-politik gitu. Kepemimpinan dan apa gitu. Dua kan rasanya mata kuliah fakultas. Mm-mm. Itu yang siapa PIC-nya kan kita Iya. aku nggak tahu gitu. Jadi Buat harusnya kan jadi Apa nih satu ya, PIK Mbak. apa nih? Kalau mata kuliah fakultas itu ya jadi jadi satu, satu semua program studi bener. harusnya sama. Sama bener itu sih Mbak. Mungkin bisa dari BD1 kan ini meminta ke PIC penanggung jawab mata kuliahnya. Mm-mm. Oke, sip. Nah, itu kalau mau cek nanti di sheet kedua. Di file yang kedua, nah itu sudah kami siapkan template kode mata kuliahnya. Nah, ini Jadi Mas silakan. Asmi, kode mata kuliah Ah, ini kan psikologi sudah dapat nih dari AIS. ah, Tapi memang iya. kita tuh nyicil kan, maksudnya ketika tahun lalu di semester Hmm, ganjil tahun lalu angkatan 2024 itu hmm, di input tuh sudah sama AIS kode kami yang depannya dua puluh hmm, empat gitu kan. Depannya hmm. 24 kalau nggak Betul, salah. Iya. betul dong. Itu Hmm. aman aja ya. Kalau kami udah dari AIS Gimana aman aja? aja. Oh, oke deh. Saya sampaikan lagi. Ini adalah bagi program studi yang belum
input mata kuliah. Mm-mm. Nggak bisa nih, harus diedit pilihan nih, drop down menu. Kalau mau coba nggak apa-apa, pakai aja di sini. Oke, Ya. seperti itu. Mas Asmi, saya tanya soal Hmm. kan salah satu indikator di Lamspark itu ada evaluasi pemenuhan CPL, kurang lebih gitu ya. Nah, Hmm. Hmm. eh, mengevaluasinya ini nanti hanya berdasarkan persentase tadi atau kita pakai Hmm. nilai dari sub CPMK yang diperoleh di semester itu, Mas? Oke, pemenuhannya aja kan? Iya, pemenuhan. Pemenuhan ya. Jadi gini, ini saya buka dulu mata kuliah. Tadi sih kok, nggak ada ya. Oh, sorry, mata kuliah saya aja deh. Kurikulum biar kelihatan. Pemenuhan CPL nih, gitu ya. Ini contoh aja. Nah, Mm-mm. sebenarnya untuk pemenuh, apakah, kan pertanyaannya berarti kalau pemenuhan CPL, apakah CPL terpenuhi atau enggak kan? Gitu Iya, ya. Nah, iya. maka kalau dia mau melihat terpenuhi atau enggak CPL-nya, itu harusnya setelah dia lulus, Mbak. Hmm. Iya kan? Pemenuhan CPL kan? Kan Mm-mm. nggak mungkin baru satu mata kuliah CPL-nya sudah terpenuhi, nggak mungkin. Yang ini nih, nih. Harusnya per mahasiswa sih. Kalau mau dilihat per mahasiswa ya. Sorry, 2023. Ya, 2023. karena saya ini kan lihat contoh-contoh ya Mas dari berbagai sumber gitu. Hmm. Eh, Hmm. ada yang membuat itu berdasarkan nilai, jadi penilaian. Basisnya tuh penilaian. Hmm. Jadi sub CPMK itu Hmm. berapa penilaiannya. Jadi nanti akan ketemu di CPL-nya itu sekian angka. Misalnya, oh ternyata Per mata kuliah ya, berarti ini skornya mata kuliahnya. CPL, skornya CPL Nah, 1 ini ternyata 70 atau 80 gitu. Berarti masih hmm. bisa Hmm. diperbaiki. Nanti ada tuh kriteria-kriterianya. Itu yang saya dapat dari eh, Hmm. prodi lain. Apakah itu Ya, implemented di sini juga atau beda nih Mas nantinya? per mata kuliah Mbak. Nanti. Ini ada tabel CPL-nya nih, pemenuhannya. Mm-mm. Nih, ini belum dirubah nih. Nanti kalau misalkan memang ada dari Mbak Ainun ada contohnya, kirim aja ke kami. Nanti kami proses dulu. Oh Ini berarti nilainya logikanya di seperti sini ya? apa? Nilainya yang Iya, 80 harusnya di sini 80 nih sebenarnya. ya Mas? Ini kan ceritanya aja 80 nih. Ya. Nah, 80 ini kayaknya dipotong di pokok rata nih, harusnya nggak 80 nih. Kayaknya di apa? Dibuat default sama aplikasinya. Jadi Oh. semuanya 80. Seingat saya nggak ngisi 80 semua deh. Perasaan. Ya dibuat default nih. Seingat saya. Jadi Hmm. nanti harusnya pencapaian itu akan muncul di sini. Ya, ini 80. Misalnya rata-ratanya 80, mencapai apa enggak gitu harusnya ya. Nah, Iya, berarti jadi nanti kami tambahkan di sini. kalau Jadi kalau nggak salah nih Mas, dasarnya, ya gimana? nah, berarti kan dasarnya misalkan berapa sih memenuhinya, gitu kan harusnya kan. Mm-mm. Dasarnya berapa sih memenuhi, ya misalkan kayak gitu. Maka harusnya kalau dia 5%, batas minimal memenuhi CPL itu berapa? Kayak gitu kan harusnya ya. Mm-mm. Itu itu kayaknya dievaluasi nanti. Berarti nanti aplikasi OBE ini harus dikembangkan lagi untuk memenuhi evaluasi yang tadi. Jadi kalau ada contohnya nggak apa-apa, kirim aja nanti kami tambahkan fiturnya seperti itu. Oke, sip. Yang penting jalan dulu kan? Ya, Yang penting yang jalan penting ada dulu. dulu. Masalahnya itu Betul. kalau nggak ada datanya kita nggak bisa ngolah. Nah itu masalahnya. Mm-mm, mm-mm. Kalau nggak ada datanya nggak bisa diolah. Oke, seperti itu. Nah, itu. Kenapa Siap. lagi nih? Dari Ya. teman-teman yang lain mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Mbak Diah yang lagi nyusun kurikulum buat MAP persiapan borang, ada yang mau ditanyakan mungkin? Izin Mbak, jadi apakah kita mengikuti dengan eh, yang sudah disampaikan oleh Bapak tadi kah? Atau ya sudah maksudnya menggunakan yang ada ini aja, nanti mulai memperbarui itu pada kurikulum yang 2025 itu? Kayaknya memperbaruinya di 2025, Mbak. Kalau untuk yang evaluasi lama, nanti pakai yang tadi,
yang pakai berbasis nilai sampai ke skor akhir itu tadi. Karena kalau di sini belum bisa pakai yang lampau. Gitu ya Mas Asmi kan? Ini yang KKNI 19 tuh hanya untuk Mas Asmi kan ini ya? Buat kami nggak Enggak, bisa bisa, ya? bisa. Oh bisa kah? Nah, kenapa nggak bisa? Nggak disosialisasi Kurikulum ya? lama, Kami nggak tahu. kurikulum lama. Ini loh, bentar, mana tadi punya aku? Bentar. Ini loh KKNI loh. Coba, KKNI. Oh, Saya modifikasi jadi OBE. Kan oh, karena di KKNI kan juga ada CPL-nya kan? iya, Nah, tinggal dirubah aja jadi seperti ini. I see. Karena secara umum, ingat secara umum CPMK itu kan sama dengan satu CPL sama dengan satu CPMK kan? Ya, Kan sebenarnya di template kurikulum kita itu juga sudah ada kan CPMK dan sub CPMK. mm-mm. Nah, tinggal merubah aja sebenarnya, tinggal ngisikan ke sini aja sebenarnya. Nggak Hmm. mesti harus Tapi mesti masalahnya harus Mas, kalau kalau yang lama, ini setahu saya ya, sependek saya. Jadi kalau yang lama Hmm. itu kan memang sub CPMK kita ada banyak nih. Tapi nilai yang kita Ya. input itu hanya nilai, mungkin nilai awalnya tuh kan dulu FISIP sempat pakai 50-50. Nilai UTS, nilai UAS tuh Hmm. 50-50 kalau nggak salah. Gitu. Sama Hmm. afektif, sorry 40, 40, Hmm. 40, 60 Hmm. atau seperti apa, ada sama Hmm. afektif gitu. Hmm. Jadi skemanya Ya. itu tidak mengakomodir sub CPMK yang ada di RPS. Hmm. Gitu. Oke, Nah, itu bisa nggak dimasukin di sini, Mas? saya jawab kah? Saya jawab. Silah. Ya Oke, dong. saya jawab. Jadi kemarin sudah deal sama tim ICT, nilai-nilai kurikulum lama itu akan dihitungkan dihitungkan menjadi capaian CPL dengan catatan kurikulumnya itu sudah diisi seperti ini, minimal sampai mapping profil dan CPL yang nomor 2 itu yang di sini nih, itu sudah ada mappingnya. RPS nggak diisi, CPMK nggak diisi nggak apa-apa. Nanti kan ada nilai akhir kan di setiap mata kuliah, Iya, misalkan nih mata kuliah yang kurikulum di semester sebelumnya itu kan nilainya 80 misalkan ya. iya. Nah, 80 itulah yang akan dibagi masing-masing CPL. CPL masing-masing jadi dapat 80, 80, 80, 80. Oke. Jadi kita cuma input Sehingga nilai tetap satu sama kan? gitu. Oke. Nah, itu yang kemarin kami dealkan dengan ICT, artinya karena gini, teman-teman kan mau ngejar akreditasi internasional ya. Iya, Otomatis kan harus ada capaiannya kan? iya. Kayak gitu ya. Nah, maka nanti di kurikulum lama yang belum OBE itu akan di apa ya, bahasa diinjekkan nilainya ke setiap CPL yang terkaitnya. Nilai akhirnya tapi. Mm-mm. Mm-mm. Nilai akhir yang diinput di ICE. Iya, Nah, ada tuh nilai akhirnya 83 misalkan gitu ya. iya. A Mm. gitu kan. Nah, 83 itulah yang akan diinput ke masing-masing CPL dengan catatan sudah di mappingkan. Oh, berarti nilai akhir itu yang dikonversi jadi A, B, C, D, E gitu ya? Yang dimaksud Itu nilai akhir bukan. ini? Nilai nilai akhir itu yang 83. Kan ada kan kita ngisi dulu kan pakai skema. Mm-mm. Mana sih? Mau nggak kelihatan ya, udah lagi ditutup ya. Apa ya? Oh, iya, Bentar, iya, bentar, bentar. iya. Ada nilai, itu kan di DPNA ada tuh nilai akhir. Iya, iya, iya. Nah, nggak bisa ya saya lihat. Oh, bentar. Saya bukan dosen di sini. Nah, ada kan DPNA ya nilai akhir ya. Iya. Nah, itu yang nilai akhir itulah yang akan dikonversikan menjadi bentar, pengajaran nggak ada, nggak ada, belum muncul penilaian. Ya, jadi nggak bisa. Nah, itulah yang nanti akan dikonversikan menjadi isian dari setiap CPL yang termapping. Hmm. Yang di sini nih, mapping CPL mata kuliah, sorry. Nah, ini kan ada mappingnya kan. Iya. Misalnya pengantar prasejarah Nusantara 14. Yang presentasi tadi Mbak, yang Excel ini. Mm-mm. Excel ini. Nah, maka 80 tadi akan dimasukkan ke sini masing-masing 80 80 80 kali 20. 80 kali 20, 80 kali 60. Hmm. 60%. Berarti kan berapa tuh jadinya gitu ya? Iya. Jadinya berapa tuh? Nah, itulah yang akan dimasukkan ke dalam perhitungannya, perhitungan aplikasinya. Sehingga akan terlihat juga tetap capaian CPL dari setiap mata kuliahnya. Kayak gitu. Mm-mm. Nah, itu nanti
Itu nanti. Yang penting tuh yang di hadapan dulu nih. Yang ini aja belum selesai, apalagi yang itu kan. Mas, tapi kan ini Selesaikan kami ini dulu. ada 2 prodi nih yang lagi ongoing untuk ke LAM. Hmm, Kalau kami hmm. menggunakan sistem lampau ini bisa sudah? Belum bisa. Tapi Oh, yang pasti isi mappingnya dulu. Karena nanti itu akan dijadikan uji coba. Misalkan nih, prodi apa sih yang mau? MAP, Magister Administrasi Publik. MAP misalkan mau ya. Maka isi dulu nih, ini CPL, mata kuliahnya sudah ada ya. Berarti Ya. mapping profil sama mapping CPL-nya diisi dulu. Sub CPMK sama CPMK nanti aja. Bisa bisa belakangan, nggak usah diisi juga nggak apa-apa. Maka nilai lampaunya itulah yang akan dikonversikan ke sini. Nilai lampaunya masuk ke mana, Mas? Atau udah Nih, ini? misalkan nih mapping. Nih ya, ini aja deh contohnya. Nah, Hmm. sorry, salah. Mapping CPL mata kuliah tadi. Nah, ini kurikulum saya mana ya? Nah, ini kajian kurikulum. Kajian kurikulum saya itu kan CPL 2-nya 40 ya. CPL berapa nih? Selanjutnya 40 dan 40 gitu ya. Mm-mm. Maka kalau nilai akhir mahasiswa itu adalah 80 ke sini, 80 maka 80 kali 40 berarti 32 kan dia capaian dia. Di sini juga 16 kali 20 di sini 32. Gitu ya, benar ya? Mm-mm. Misalkan 50 angkanya. Maka setiap mahasiswa itulah capaian dari mata kuliah itu. Nilai akhirnya dikalikan persentase di sini. Kalau yang OBE yang benar kan setiap sub CPMK dinilai kan? Iya, Betul ya? Berarti betul. kalau dia sub CPMK satunya 80, sub CPMK 70, masing-masing punya bobot kan? Iya, Betul ya? Nah, betul. kalau ini enggak dibalik. Karena nilainya sudah ada di akhir, 80 nilai akhir itulah yang dikalikan dengan bobotnya masing-masing. Oke. Berarti yang diinput di Betul. sini adalah nilai akhirnya gitu, Mas. Yang sudah dikali bobot. Bukan nilai akhirnya, nilai mappingnya aja yang diinputkan. Kan nilai akhirnya sudah ada. Ya, kan dikali bobot nih. Nah, Nilai akhir dikali nah, bobot. nah, Nah, yang nah. setelah dikalikan itu di inputnya di mana? Enggak usah dikalikan. Kan Oh, sudah kita tinggal input persentase aja. Nanti sistem Berarti menghitungkan. nilainya otomatis gitu, Pak ya? Betul. 100. I- Jadi kita hanya mengisi mapping yang persentase ini aja. Makanya di kurikulum lama selesaikan dulu mappingnya kayak gitu. Nanti nilai-nilai sebelumnya yang sudah masuk itu yang dihitungkan ke OBE. Gitu. Itu yang ditarik ke OBE. itu udah otomatis berarti ya nilai itu. Otomatis di sini nanti. Ah, Nanti tapi ya. Ini kita belum deal nih. Kami masih mikirkan gimana ngodingnya kayak gitu. gitu. Kirain udah bisa jalan. Nih kami udah siap mau eksekusi nih soalnya. Nah, eksekusi aja dulu mappingnya Iya. selesaikan dulu. Tinggal Nah, integrasinya yang isi aja masih dulu. masih menunggu gitu. Kenapa jadi harus diisi dulu? Gini, Mbak. Kalau memang mau dijadikan uji coba, misalkan nih MAP mau S1 MAP berarti ya? Betul ya? S2. S2 MAP, misalkan mau dijadikan uji coba, nggak apa-apa, mapping dulu selesaikan. Nanti kalau sudah mapping selesai, itu baru kita tarik nilainya, tarik semuanya nilainya, baru convert semua perkalian ada di AIS itu semuanya dikalikan munculkan di OBE di sini. Kan kurikulumnya beda juga kan, bukan Iya. kurikulum baru juga kan, kurikulum lama kan. Nah, jadi selama kurikulumnya itu masih berjalan, ya sudah selesaikan dulu di sini, gitu. Jadi Oke. codingnya sekali aja gitu, bisa diuji coba langsung. Ya, ya. Siap. Hmm. Teman-teman yang Awal lain. Juni kamu baru dapat lagi. Oh ya, siap. Teman-teman yang lain mungkin ada yang mau didiskusikan, silakan. Ya, mudah-mudahan tidak mumet ya. Pak, Ini sudah selesai berarti boleh pendampingan. sedikit, Pak? Randy, ya. Iya, Ini, iya, iya, silakan Pak. ya, makasih Bu Ainun. Ini terkait HI, Pak. Kalau di HI kan kebetulan kurikulumnya, kalau yang lampau kan tadi sudah Bapak jelaskan ya. Nanti kami tinggal Ah, mapping out, terus nanti tinggal masukkan apa pemetaan rasio-rasionya tadi. Nah, ya, ini ya, kan ya. kami kurikulum baru 2025. Tadi Mbak Ainun nyampaikan Ah, harus hmm, dilakukan pemetaan rasio CPL sampai ke sub CPNK tadi, Pak. Nah, pertanyaan hmm, saya, kan kurikulum ini baru, Pak. Belum ada dosen hmm, pembinanya atau dosen yang mengampu. hmm, Ini hmm. kira-kira kalimat
kalimat CPMK dan sub CPMK masing-masing mata kuliah yang kami input itu bisa dirubah nggak Pak di tahun ke depan? Bisa? Karena, oh gitu, tidak mempengaruhi, tapi maksudnya sebelum perkuliahan itu dimulai, jadi mata kuliah pilihan katakanlah Pak, itu nanti munculnya Ya. di semester 6. Semester 6 kan Hmm. berarti 2028 Pak. Ya. Dosennya udah ada, dosennya masukkan, Ya. dosennya udah ada, dosennya merasa Hmm. apa yang sudah kita masukkan dalam sistem sebagai persiapan OBE ini 2025 ini itu tidak tepat CPMK dan sub CPMK-nya. Terus diganti, Ya. itu bisa Pak ya? Bisa. Nggak masalah sih Oh, sebenarnya. Ini misalkan ya, ya. saya tambahkan kurikulumnya HI nih. Ini saya share nggak sih? Iya, Share nih. iya. Oh iya, iya, iya. Saya tambahkan kurikulum 2025-nya HI nih, misalkan aja ya. Nggak usah deh, nanti biar apa nih, HI Pur 2025. Mulai berlaku semester ganjil 2025-2026, semester normalnya 8, wajibnya 144, sorry. Lulusnya 144, wajibnya 48 wajibnya. Nggak salah kah? Saya tulis 0 dulu ya. Saya mau lihat dulu. Nggak salah, ini wajibnya 448. 148 mungkin ya. Ya itulah, silakan diedit. Kan bisa Ya diedit Pak, nih. Nih nanti kalau mau diedit, edit ya. nih. Nah, bisa diedit kan? Misalkan tadi contohnya, saya contohkan aja ya. Nih. Ternyata nih pas mata kuliah kok semester. Mata kuliah semester berapa tadi? Semester 6 ya? Semester 6 2028 ternyata saya mau merubah. Oh, nggak sesuai ini ternyata pas sudah bisa nggak dirubah? Bisa, silahkan rubah aja Pak. Ini kan tinggal diedit. Bisa kan diedit? Oke, siap Pak, siap. Atau mappingnya mau diedit nggak apa-apa, edit aja mappingnya nggak apa-apa kok. Oh, baik, Gitu. baik, baik. Nah, Oh, karena iya, kan siap. apa, kurikulum itu kan berjalan nanti per semester Pak, OBE-nya. Bener, betul kan ya? Per semester dia Nah, berjalannya. Jadi izin Mas inputnya per Asmi. semester berarti kan? G. Izin aku juga mau nambahkannya terkait mata kuliah nih, Mas Randy pas lagi nanya. Jadi kayak psikologi nih, Mas. Kan psikologi ini kan sudah dua semester OBE ya. Nah, Ya. ketika kita ngeklik mata kuliah, terus kita mau menambahkan mata kuliah di semester yang belum berjalan, belum dibuka lah, anggaplah gitu ya. Itu memang nggak ada ternyata. Jadi kemarin itu pas punya psikologi, saya lihat di mata kuliah itu yang ada mata kuliah kurikulum lama dengan mata kuliah kurikulum yang sudah dibuka, yang kurikulum OBE yang sudah dibuka. Berarti itu adalah semester 1 dan semester 2. Nah, pertanyaannya Ya. apakah kita bisa nambahkan semester 3, 4, 5, 6? Tata tuh yang menambahkan ini Hmm. operator AIS gitu Mbak Inun. Ya. Makanya kemarin saya kontak Bu Tuti bilang, "Iya Mbak, memang kode mata kuliah plus mata kuliahnya itu tidak bisa diinput untuk dari sekarang untuk kedepannya itu memang nggak bisa kecuali memang itu mau dibuka. Jadi psikologi itu mata kuliahnya di sini itu yang terinput adalah mata kuliah yang sudah dibuka gitu. Kukira kan ya udah input nih semuanya ya semua mata kuliah kami sampai nanti semester 6 tahun berapa itu kita inputin gitu kan karena kita mau input RPS-nya. Ternyata enggak kata Bu Tuti. Ya itu nanti Mbak, nanti kan ini semester 3 nih. Kurikulum OBS semester 3 nih kami. Nah, itu nanti diinputin sama mereka kodenya, mata kuliahnya. Baru kita bisa nginput RPS-nya juga gitu, Mas Asmi. Memang betul begitu ya berarti ya? Berarti kan Enggak. saat berjalan itu baru dibuka gitu. Enggak. Nah, itu gimana? Aku makanya penasaran. Jadi Apa bisa sebenarnya nggak? Kita gini. iya, aku Nah, prodi bisa ini nambah kan. mata kuliah loh nih. Nah, tapi dapat arahannya itu Mbak Inun. Nggak boleh, Prodi, jangan gitu loh. Jadi kayaknya mereka tuh ada kekhawatiran. Kenapa jangan? Kenapa Karena jangan? gini, mungkin Mbak Dian ya. Silahkan. Ini Iya. mungkin saja karena memang apa namanya? Ini kan proses prodi ini ada yang sudah jalan seperti psikologi, sudah seluruhnya mata kuliah udah beres, sudah fix gitu. Tapi kan ada juga mata kuliah yang baru nyicil, Mbak. Satu semester kayak eh apa namanya? AB sama AB sudah jalan juga kan, udah running juga gitu. Nah, makanya mungkin instruksinya adalah tidak seluruhnya dulu di input, tapi untuk ini untuk tahun kemarin, tapi untuk kurikulum OBE yang diwajibkan di jalan di tahun ajaran 2025-2026 itu sudah semuanya harus terinput. Begitu bukan Mas Asmi?
Jadi gini, tahu nggak kenapa jadi mereka nggak mau nginput banyak? Kenapa? Alasannya karena mereka nggak mau ribet. Itu yang pertama. Mm-mm. Karena nanti ketika mata kuliah ini kan kemungkinan besar mata kuliah yang sama kan ya, hanya beda kode kan, Iya. 24 depannya kan. Mm-mm. Mereka takut nanti ketika menyajikan mata kuliah itu ada mata kuliah yang sama tapi dengan kode yang berbeda. Nah, supaya tidak tidak kan harusnya kurikulum itu kan berjalan, kalau sudah yang lama kan bisa nanti pelan-pelan habis ya mata kuliahnya ya. Ya kan? Mata Mm-mm. kuliahnya nggak disajikan lagi, maksudnya gitu, nggak diajukan lagi. Maka mereka itu maunya pelan-pelan nih. Semester 1, semester 2, nanti input lagi semester 3, semester 4, semester 5, 6. Selesai, berarti seluruh mata kuliahnya udah OBE. Mata kuliah yang lama ditinggalkan semuanya. Jadi mereka maunya seperti itu. Itu Mm-mm. yang maunya dari sianya FISIP berarti. Kalau di FKIP enggak, semua mata kuliah masukkan aja semuanya, enggak apa-apa. Kalau di FKIP loh ya. Mm-mm. Jadi kalau kami di FKIP itu barbar tuh. Ada daftar mata kuliahnya, kasih input semuanya. Nggak peduli mereka. Kenapa? Supaya nanti nggak kerja lagi. Betul. Tapi kayaknya kalau di FISIP itu pelan-pelan. Maunya supaya rapi gitu mata kuliahnya. Kayaknya sih gitu Mbak Mungkin Ainun, karena harusnya aku tuh inisiatif mau nginput kemarin untuk semester 3, 4, 5, 6 memang sama Bu Tuti diarahkannya tunggu pada saat mata kuliah itu mau dibuka, begitu. Mm. ya. Betul, betul, betul. Prodi bisa, Kaprodi bisa ngisi, bisa. Permasalahannya adalah ketika diisi, larinya kemana? Nah, ini kan ada mata kuliah nih. Nih, mata kuliahnya banyak kan nih. Ada 87 mata kuliah yang sedang aktif. Nih, Iya, karena 87. kedua kurikulum berjalan. Ini tadinya kan ini Betul. psikologi bukan? Ini psikologi ya Mas? Ya, Iya, ini lagi. psikologi kan. Heeh. Nah, aku tuh sempat heran, loh, kok ini ada dua kurikulum? Maksudnya gini, kok ini mata kuliahnya nggak OBE aja? Ternyata, ternyata ini Campur itu kan? dua kurikulum gitu ya. Ini dua Ya, kurikulum campur berjalan. semua. Tetapi ternyata kode yang diinputkan atau mata kuliah yang diinputkan itu adalah yang sudah dibuka. Nggak ada tuh, Betul. padahal kode kami udah selesai kan sampai semester Ah, 8. Tetapi ternyata sama hmm. AIS hanya diinput di di semester yang sudah dibuka, yang sudah ada Betul. mahasiswanya. Gitu. Gak apa-apa, boleh-boleh aja, kan sah-sah aja. Tapi yang pas sebenarnya kalau kalau dari AIS pusat itu menyarankan semuanya diinput. Kenapa? Karena itu akan dilaporkan kepada Dikti, gitu ya. Tapi sepertinya di PDDikti karena kan dulu dulu ya di KKNI itu seluruh mata kuliah harus utuh dilaporkan kepada Dikti. Ya, kepada Dikti dulu dilaporkan. Full misalnya 100 SKS, 144 SKS lulus misalkan. Maka 144 SKS plus mata kuliah pilihannya itu harus laporan dulu pada Dikti semuanya. Maka nanti mahasiswa yang mengambil mata kuliah itu harus matching dengan mata kuliah yang dilaporkan itu. Kalau nggak matching berarti mereka ketinggalan kan, maka mereka dianggap tidak lulus. Itu dulu di KKNI. Saya nggak tahu sekarang, kayaknya ya sekarang itu lebih fleksibel gitu. Karena kan buktinya di AIS itu sudah ada fitur sinkronisasi otomatis dari mana, dari AIS langsung ke PDDikti gitu. Jadi kayaknya udah, kalau disinkronkan ya udah dia langsung kelapor ke PDDikti gitu aja. Makanya benar tadi, kayaknya mereka itu bertahap melaporkannya seperti itu. Nggak apa-apa sih, kan cuma pilihan aja, pilihan hidup. Pilihan hidup. Oke, ada lagi teman-teman mungkin yang mau Aku boleh ditanyakan? satu lagi nggak? Aduh, sorry Boleh. banget Ya, ya. ya, ya, ya. Iya, iya. Jadi nggak selesai. Sebenarnya itu sih, Mas, masih agak bukan bingung sih, tapi coba nih, bener nggak sih cara berpikirku di bagian sheet yang PLO, yang profil lulusan ke ya ini nih, ya ini, Ya, siapa ini. yang masuk kuliah? Aku tuh Oh, penasaran ini. sama itu. Ya, yang ini, Hmm. iya. Nah, ini ya, anggap begini kan. Ketika kita mencentang-centang yang sheet yang tabel pertama paling atas. Ini kan Hmm. tadi kan kalau katanya Mas Asmi kan gini, anggaplah profil lulusan satu, kalau kami kan ada namanya asisten psikolog ya, profil lulusan satunya asisten Hmm. psikolog. Nah, terus kita mencentang CPL manakah yang berkaitan atau dia memang wajib gitu ya, wajib dia tercapai lah CPL-nya di situ untuk bisa menjadi profil lulusan itu, asisten psikolog. Betul. Nah, Oke. pertanyaannya, ada nih satu CPL, misalkan CPL-nya adalah terkait statistik gitu ya, untuk asisten Hmm. psikolog Hmm.
Misalkan Hmm. ya statistik nggak terlalu lah gitu. Misalkan kita anggap kayak gitu. Hmm. Ya itu Hmm. pendamping aja. Tapi yang Hmm. nggak juga nggak apa-apa ya. Anggaplah itu nggak kami centang gitu ya. Ya. Nah, Hmm. tapi logikanya kan gini, statistik itu mata kuliah wajib yang akan diberikan kepada semua mahasiswa, kan Mas Asmi ya, Ya. gitu. Ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah itu Hmm. ngaruh ke sana kah gitu mencentang ini? Kalau masalah subjektivitas kita tuh bisa beda-beda masalahnya dosen ini kan untuk mencentang Ya, ini, betul. ya kan? Nah, tapi Jadi, kan ini milik prodi kan ini. Sebenarnya ini milik ya, prodi, milik buat borang betul. lah, buat OBL lah, Hmm. gitu. Makanya Hmm. sih kalau gitu awalnya ini dicentang semua Mas. Jujur aja nih kami centang semua. Iya. Kenapa? Oke, Karena karena kan itu penting ngerasa, semua. iya karena ngerasa dan itu kita mata kuliahnya kita memang berikan, apalagi itu mata kuliah wajib ya. CPL awal Ya. ini kan kebanyakan mata kuliah wajib ya, CPL 1, 2, 3, 4, 5 itu kan tetap mata kuliah Hmm. wajib. Pilihan itu baru ke arah 7, 8 gitu kan. Makanya itu yang Hmm. membuat aku agak bener nggak sih? Oh ya, Gitu loh. I see, I see, I see, I see, I see. Jadi Hmm, gini, Mbak, eh apa hubungannya kayaknya sama harus wajib pilihan itu? dipisahkan dulu, ya, harus Mm-mm. dipisahkan dulu antara mata kuliah dengan CPL-nya, gitu ya. Karena CPL itu kan sebenarnya adalah bahasa umum, apa sih yang bisa mereka lakukan ketika lulus, ketika sudah lulus, gitu. Mereka bisa apa sih sebenarnya kayak gitu. Maka bahasa CPL itu harus bahasa-bahasa yang sifatnya umum. Mm-mm. Mereka Mm-mm. mampu menguasai teori dasar psikologi, misalkan. Kan mata Mm-mm. kuliahnya banyak ya tentang teori Banyak dasar banget, psikologi, betul. gitu kan? Nah, Mm-mm. maka mau dia pilihan mau wajib nggak ada hubungannya. Yang penting itu adalah mata kuliah teori dasar psikologi, kayak gitu kan bahasanya. Gitu. Jadi bahasa CPL-nya yang harus diperbaiki. Nah, jangan sampai CPL itu terlalu spesifik, misalkan eh, mampu menguasai statistik dasar, misalkan. Itu kan terlalu spesifik, terlalu spesifik. Nah, harusnya dirubah, misalkan mampu logikanya, misalkan mampu menguasai konsep dasar logika dan perhitungan apa gitu ya, misalkan nggak paham juga statistik kayak gitu. Jadi Mm-mm. Mm-mm. dibuat arah ke arahnya lebih umum sehingga CPL itu tidak spesifik ke satu mata kuliah tertentu gitu. Iya, sebenarnya udah ini sih, udah rampung CPL-nya, kalimatnya, maksudnya mata kuliahnya juga udah kita kelompokin kan sesuai dengan BK. Cuma memang tadi Hmm. ketika kita mencentang ini ada keraguan di aku sih, jujur di aku pribadi gitu. Maksudnya gimana ya caranya untuk meyakinkan bahwa betul profil lulusan itu harus disokong dari CPL ini yang ini tidak apa-apa gitu. Padahal itu mata kuliah juga diberikan disajikan kepada mahasiswa Hmm. dan mereka juga wajib mengambil itu. Seakan-akan gini, ya udah aku ngapain ngambil mata kuliah ini mata kuliah wajib ya. Toh aku juga nggak ini gitu. Nggak apa namanya? Ngapain aku ngambil tuh aku juga nggak ngambil apa nggak mau jadi profil lulusan itu misalkan. Gimana ya? Aku Ya, jadi bingung menjelaskan. ya, paham, 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 Intinya paham, paham. gitulah. Makanya, makanya Mbak, kalau kalau ragu-ragu jadikan aja pendukung. Itu yang paling Oh, aman. jadi tetap tetap dicentang, Nah, tapi dipekan aja nah, gitu ya ya. bukan gini. Kita kita itu Gimana? pasti merasa ini sebenarnya berhubungan kan, gitu ya. Kita masih kita Berhubungan. meyakini bahwasanya eh CPL ini berhubungan dengan profil ini, tapi kalau kita ragu-ragu, makanya jadikan aja pendukung. Itu yang paling aman. Ya, maksudnya pendukung Tapi itu kan kita berarti tetap kita nggak dicentang mungkin kan, Mas membuang Asmi? hubungannya kan? Gimana? Berarti kan tetap dicentang kan, tapi di bawah Betul, dikasih tetap. P, Ya gitu betul, kan? tetap aja Ah, tentu. oke, oke. Karena kita nggak bisa membuang keyakinan kita bahwasanya itu ada hubungannya gitu loh. Ya Iya. daripada kita Jadi, ragu-ragu, ya pasti ini bukan utama karena kita ragu kan. ya. Berarti Nah, jadikan aja berarti pendukung. di bawah itu ya, di tabel 2 itu aja ya, dibuat ke apa dipilah lagi Ya, UP-nya gitu. Oke, oke, sip, sip. ya betul. Oke, 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 boleh. berarti Itu yakin. aja, kayaknya itu terakhir dari saya, Mbak Inun. Terima kasih, Mas Asmi juga terima kasih. Sama. Ada lagi teman-teman yang lain mungkin? Boleh, Mbak. Boleh, silakan Mas Ya, Fikri dari IP. maaf kalau suaranya ribut, Mbak. Jadi saya secara pribadi sudah paham kemudian logika berpikir dari pembobotan CPL ke mata kuliah. Cuman di program studi ilmu pemerintahan ini kita masih berdebat soal penentuan CPL. Kan ada beberapa maskap gitu, maskap dalam pembuatan CPL itu. Ya, ada yang kemudian masih mengikut dengan SNDT Permendikbud 2020 ya, yang SNDT-nya itu banyak. Ada juga yang mengikuti Permendikbud 2023 yang sudah dibatasi. Hmm. Jadi
di beberapa pekerjaan Indo semua sudah melakukan tertib ya, dan tempat tertibnya berbeda-beda. Kemudian bahwa pengetahuan berdasarkan tempat pekerjaan masing-masing. Nah, saya cuma mau mengetahui seperti apa sebenarnya di Unmul itu sendiri. Apakah kemudian JPL itu tetap dibagi berdasarkan sistem yang 4 aspek itu, ya? Karena ada 4 aspek, Pak. Sikap, pengetahuan, keterampilan dan tersebut. Atau JPL itu dibuat menyatu, jadi satu JPL itu terdiri dari 4 aspek itu. Jadi itu yang masih jadi perdebatan kami di program center, karena selesai di tahap itu, saya yakin dan percaya di bawahnya itu sudah selesai. Dan kan logikanya dia strukturnya itu hierarki. Jadi dari kemudian indikator KPK menyebutnya KPL. Seperti itu kira-kira. Jadi saya mau besok yang mana ya? Oke. Mohon izin ya. Ini harusnya bukan ranah saya ya, ranahnya kapus kurikulum sebenarnya. Tapi karena saya pengajar pengampu mata kuliah kurikulum gitu ya, dan saya juga pengembang kurikulum di pendidikan sejarah. Jadi gini Mas, panduan kita dalam penyusunan kurikulum itu adalah KPT 2024. Nih, mana filenya? Mana filenya tadi ya? Saya lupa lagi filenya di mana. Nah, nih panduan KPT 2024. Nah, ini ya. Ini belum ada revisi loh ya. Kan sekarang sudah berdampak nih. Nah, sampai saat ini belum ada revisi. Berarti panduan kita tetap adalah KPT 2024. Itu yang file pertama. Kemudian yang kedua, kita itu juga sudah ada menyusun pedoman kurikulum di universitas. Bentar, ini filenya saya lupa. Oh, bukan. Ini yang 2020 ya. Yang ini dipermasalahkan tadi kan. Kemudian ada yang SPMI ya. Dan nanti saya lupa ada pedoman kurikulum 2024 kemarin dari Unmul yang dibuat oleh kampusnya. Nah, jadi seperti ini. Kalau di kurikulum yang 2024, entah ini kenapa lagi. Nah, kalau di panduannya, kalau di FKIP itu kita punya satu file dari tahap 1 sampai 12 untuk menentukan CPL-nya. Gitu ya. Nah, kalau di saya, karena kemarin pelatihan di Surabaya, itu adalah saya rekap dulu KKNI-nya. Ini contoh rekapnya. Kalau mau nanti saya kirimkan filenya, nggak apa-apa. Ya, saya rekapkan filenya, saya buatkan key-nya, kata kuncinya apa saja. Kata kunci inilah yang saya pilih untuk menentukan untuk menentukan CPL-nya. Gitu. Nih, sebenarnya ada lagi nih, saya hapus kayaknya di file yang lain, saya bedakan. Maka di sejarah itu filenya ini. Ini belum direvisi loh ya. Karena kan kemarin saya jadi kaprodi itu sempat berapa lama ya? Kayaknya 2 bulan 3 bulan aja deh. Habis itu langsung dicopot. Nah, inilah yang saya gunakan untuk meramu CPL-nya. Bentar. Saya carikan dulu kemarin di Surabaya ya. Apa sih namanya kurikulumnya? OBE. Oh iya, OBE. Nah, ini ada pedoman OBE Unmul. Nah, sorry. Nah, ini pedoman OBE Unmul. Ini sudah ada nih di sini. Cara menyusunnya, bahkan rumus-rumusnya pun sudah kami. Nah, ini CPL-nya untuk, nah ini, bahkan contoh menyusunnya pun sudah kami sertakan nih. Ada kemampuan, ada bahan kajiannya, ada konteksnya. Cara nyusunnya harusnya seperti ini, gitu ya. Adapun yang tadi, harusnya ada sikap KU, KK, dan pengetahuannya, itu digabungkan menjadi di sini. Gitu. Nah, harusnya nyusunnya seperti ini, sehingga CPL-nya nggak banyak. Kalau kita gunakan KKN 2019, itu CPL bisa sampai 20-an, seingat saya. Ya 20, 23, 25, kalau masuk semua bisa sampai 40. Ada tuh prodi yang masuk semuanya. Nah, kalau yang di sini enggak. Nah, kayak gini misalnya. Menguasai konsep teoritis. Konsep teoritis apa? Tentang, nah gitu kan. Tentang apa? Nah, kalau habis itu, kalau dia memang
itu apa yang harus dia lakukan. Nah, ini kan di sini nih, di konteksnya. Nah, gitu ya. Untuk apa gitu ya. Tentang apa, untuk apa. Itu konteksnya. Atau bagaimana kayak gitu. Nah, ini di pedomannya kurikulum OB Unmul itu sudah disampaikan seperti ini. Yang nyusun Pak Udil dan kami yang nyusun naskah kurikulum di FKIP kemarin di 2021. Nanti kalau Manu saya kirimkan nanti ya. Harusnya Mbak Eno udah punya nih. Punya Mbak Eno? Ada di website LP3M kalau nggak salah, Mas. Nah, itu. Hmm. Intinya itu aja. harusnya harusnya ini dipakai. Kenapa? Jadi yang dijadikan acuan dari menggabungkan fasilitas dalam pekerjaan. Ya. Sebenarnya di pemerintah juga sudah menerapkan itu karena asosiasi juga mengikut untuk seperti itu. Cuma karena beberapa teman-teman termasuk saya itu juga tertib dan sekarang di UNM, UNM berbeda ternyata. Ya, dia masih memisahkan sikap, pengetahuan, dan perasaan khusus. Jadi tertib tuh. Ya, I see. Nah, memang gini Mas, ini mohon maaf ya, saya bukan mendiskreditkan, sepertinya di beberapa kampus itu masih yang ketinggalan informasi seperti itu, maksud saya. Jadi ada beberapa kampus yang mungkin dia malah ada yang kelanjut tadi di FMIPA misalkan. Di kita di mana kemarin visitasi FMIPA itu di biologi kalau nggak salah kemarin, harusnya S2 nggak boleh OBE, harusnya Research Based Education katanya, RBE, bukan OBE. Pas tadi kami diskusi ternyata yang dimaksud asesornya yang dari Unhas kalau nggak salah tadi, yang dimaksud RBE itu bukanlah paradigma kurikulum, tapi sebenarnya ada teaching metode-nya, metode pembelajarannya. Kalau metode pembelajaran berbasis riset, oke, metode pembelajaran berbasis proyek juga ada kan gitu. Jadi sebenarnya research based education bukanlah paradigma kurikulum, tapi adalah cara mengajarkan mata kuliahnya, cara mengajar mata kuliahnya, gitu, metode pembelajarannya, gitu. Nah itu yang mungkin tadi persepsi terkait OBE itu memang beda-beda gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti kita ke kampus lain, apalagi ikut pekerja di kampus lain, nah itu yang akan jadi masalah gitu. Ya, yang paling aman ikuti aja lo di sana, gitu kan. Ya pasti dibawa ke sini kan ilmunya beda ya. Iya, betul. Pasti dibawa ke sini ilmunya beda. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, harusnya kan kalau tadi harusnya kan karena kita sudah punya pedoman sendiri, ya harusnya ke pedoman kita dong. Ngapain kita bersikeras membawa punya orang ke sini kayak gitu kan? Kayak gitu. Harusnya ya. Ya, Mohon maaf betul. ya, harusnya. Makanya saya memastikan saja di sini. Nah, kan kita pakai akhir buat RPS. Ya. Jadi intinya karena kita sudah punya pedoman, maka pedoman itulah yang harus kita implementasikan kan, harusnya loh ya. Ya, karena ini pedoman ini dibuat berdasarkan turunan dari yang KPT 2024. Jadi kami menyusun ini atau kapusnya itu menyusun ini. Kasihan beliau lembur berapa hari kan menyusun ini, hampir dua minggu kalau nggak salah kami kerjakan ini. Itu supaya memberikan kemudahan bagi dosen-dosen untuk menyusun CPL-nya ini, kayak gitu, dan seterusnya gitu ya. Ada seterusnya. Ini sudah ada contoh-contohnya juga. Itu matriksnya bahkan ada. Gitu. Seperti itu. Ya, terima kasih. Ada lagi teman-teman? Oke, karena sepertinya sudah lumayan lama ya kita kuliahnya hari ini. 90 menit lebih ya. 2 SKS ini lebih. Oke, mungkin so far kita udah paham yang tadi disampaikan perumusannya dan logika pembobotannya juga insya Allah udah paham. Dan teman-teman yang hadir di sini, Mas Asmi, sebenarnya justru tadi yang koprodi hanya Mbak Dian. Sisanya ini adalah perumus kurikulumnya. Seringkali yang diundang koprodi ini nggak nyampe nih ke teman-teman yang merumuskan ini. Jadi
Itulah kenapa yang saya ajak malam ini itu lebih ke perumusnya langsung. Besok baru akan saya sosialisasikan juga ke teman-teman Koprodi untuk menyamakan persepsi Mm-mm. tadi. Plus juga nanti rekaman kegiatan malam hari ini juga akan saya share ke Bapak Ibu Koprodi supaya bisa kemudian mendelegasikan tugas ke timnya secara maksimal gitu. Dan ini Ya. juga Mm-mm. sebenarnya salah satunya untuk membantu juga supaya nanti ketika Mas Asmi sudah ke FISIP gitu ya, itu Mm. diskusi ini Nggak usah lagi sudah ke fisip kalau ini iya, sudah ada. ya, iya, lo kan dibantuin input-inputnya, siapa tahu ada kesalahan. Jadi lebih ke monitoring Aduh, seperti itu, mengurangi dibantuin bebannya input. Mas Yasmi gitu. Maksudnya seperti itu. Oke, oke, oke. Aman, Ya, aman, aman. jadi terima kasih banyak Mas Asmi waktunya malam hari ini. Siap. Terima kasih juga teman-teman semua sudah Sama. hadir. Semoga lancar ya perjuangan kurikulumnya sampai akhir nanti. Sampai akhir itu kapan ya? Sampai sampai summit lah intinya gitu. Terima kasih sekali lagi. Kita akhiri aja ya malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Asmi. Ya, sama-sama.